Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Baik, kompetensi dasar kita hari ini yaitu kita harus mengetahui pengertian struktur daun, macam-macam daun dan juga fungsi daun. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu mau memberi dulu persepsi sedikit ya. Di mana yang kita ketahui banyak ya contoh-contoh daun di alam sekitar kita. Ada daun jagung, ada daun mangga, daun pepaya, daun serai dan juga yang lainnya. Membawa beberapa contoh daun ya. Nih, yang pertama yaitu ada daun sirih. Kemudian ada daun jagung. Ada daun jagung, ada daun mangga, dan juga ada daun singkong. Struktur daun ataupun bagian-bagian daun lengkap itu terdiri di atas tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan juga pelepah daun. Selain itu, daun juga memiliki urat ya anak-anak, di mana urat daun itu adalah susunan pembuluh pengangkut pada daun. Tumbuhan dikotil memiliki urat daun yang membentuk jaringan, sedangkan tumbuhan monokotil memiliki urat daun yang memanjang dari pangkal ujung daun secara sejajar. Bentuk tulang daun juga bermacam-macam ya anak-anak. Yang pertama yaitu ada yang menyirip, yang kedua yaitu melengkung, yang ketiga yaitu menjari, dan yang keempat yaitu sejajar. Di mana daun tunggal adalah daun yang memiliki satu helai daun setiap tangkainya, sedangkan daun majemuk adalah yang memiliki beberapa helai daun di setiap tangkainya. Daun memiliki beberapa kegunaan ya anak-anak. Yang pertama yaitu sebagai pembuatan makanan, di mana di dalam daun terjadi proses pembuatan makanan. Makanan ini digunakan tumbuhan untuk kelangsungan proses hidupnya dan jika lebih disimpan. Yang kedua yaitu sebagai pernapasan, di mana yang kita ketahui anak-anak, di permukaan daun terdapat mulut daun ataupun kita biasanya sebut dengan stomata. Melalui stomata tersebut pertukaran gas terjadi dan kemudian daun mengambil karbon dioksida dari udara dan melepas oksigen ke udara. Di mana proses inilah yang menyebabkan kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon pada siang hari. Kita sering anak-anak pada siang hari duduk di bawah pohon, kemudian kita merasa lebih adem ataupun lebih nyaman, sejuk. Daun yang ketiga yaitu sebagai penguapan, di mana tidak semua air yang diserap akar dipakai oleh tumbuhan. Kelebihan air pun jika tidak dibuang dapat menyebabkan tumbuhan ataupun yang lainnya juga busuk. Di mana contoh daun singkong. Daun singkong ini termasuk daun yang menjari. Mengapa Bu kok dikatakan daun yang menjari? Karena mempunyai bentuk daun dengan satu tulang daun yang cukup besar dan juga berbentuk seperti jari-jari manusia. Kita bisa menemukan daun yang menjari itu pada daun pepaya. Kemudian contoh yang kedua, Ibu punya daun mangga. Daun mangga ini termasuk daun yang menyirip. Dikatakan daun yang menyirip ini karena memiliki tulang daun yang menyirip merupai sisik ikan. Kita lihat ya anak-anak. Nih, menyerupai sisik ikan. Daun menyirip ini memiliki susunan tulang daun yang tersusun rapi mulai dari tangkai daun hingga helai daun. Contoh yang lainnya yaitu ada pada daun rambutan dan juga daun jambu. Ibu memiliki daun jagung. Daun jagung ini termasuk daun yang sejajar. Daun dengan tulang daun yang berbentuk seperti garis-garis yang sejajar, di mana pada tiap-tiap ujung tulang daun sejajar akan menyatu. Dan juga pada umumnya ya anak-anak, terdapat satu tulang daun besar yang membujur di tengah, sedangkan tulang-tulang lainnya lebih kecil. Nih, tulang-tulang yang lainnya kita lihat ya anak-anak lebih kecil dan semuanya memiliki arah yang sejajar dengan tulang utama yaitu ke atas. Kita bisa menemukan daun sejajar ini pada daun padi dan juga daun kelapa. Yaitu Ibu punya daun sirih. Daun sirih ini termasuk daun melengkung, di mana daun yang memiliki tulang daun yang berbentuk seperti garis melengkung dengan ujung-ujung tulang daun yang terlihat menyatu. Ini anak-anak, kita bisa lihat contohnya. Di mana contoh
Lain daun melengkung itu biasanya kita bisa temukan pada daun genjer dan juga daun sini. Anak-anak ada yang ditanyakan atau tidak? Iya tidak, berarti udah paham semua ya. Nah sekarang anak-anak coba membagi menjadi 5 kelompok. Ya, kemudian kalian kerjakan pada lembar kerja yang sudah ibu bagikan tadi. Kemudian kerjakan. Nanti kalian membacakannya di depan secara bergantian. Baik, semua kelompok sudah membacakan hasil masing-masing ya ke depan. Setelah ibu nilai, maka yang paling benar yaitu adalah kelompok 4, di mana kelompok 4 berhasil mengerjakan pada lembar kerja yaitu membandingkan jenis daun berdasarkan fungsinya. Baik, kita simpulkan materi pelajaran kali ini yaitu bahwa tumbuhan itu memiliki daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang. Daun juga umumnya berbentuk tipis dan juga berwarna hijau. Di mana warna hijau tersebut disebabkan karena klorofil yang ada pada daun. Namun juga sebagian ada daun yang berwarna kuning, merah, ataupun ungu. Dan juga daun memiliki 3 fungsi yaitu sebagai pembuatan makanan, pernapasan, dan juga penguapan. Nah, macam-macam bentuk daun juga ada 4 yaitu anak-anak. Daun sejajar, daun menyirip, daun melengkung, dan juga daun menjari. Baik, itu saja ya anak-anak. Sekarang kalian buka halaman 65. Di situ bisa kalian kerjakan di rumah ya anak-anak. Dan akan ibu koreksi pada pertemuan yang akan datang. Baik, ibu akhiri pada pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.